Pernah nggak sih ngerasa kejebak dalam sistem yang, ya gitu deh, kaku banget? Hari ini kita mau coba bongkar model kepemimpinan ASN yang lama, terus kita intip barang-barang seperti apa sih masa depan pelayanan publik kita? Kita akan ngobrolin soal pergeseran besar, dari yang cuma sekedar ikutin aturan, jadi pemimpin yang benar-benar bikin perubahan. Yuk kita mulai? Oke, langsung aja ke pertanyaan paling penting. Di tengah dunia yang serba digital, serba cepat kayak sekarang, dan tuntutan masyarakat yang makin tinggi, pemimpin ASN kayak gimana sih yang sebetulnya Indonesia butuhin? Ini bukan pertanyaan teori loh ya, ini tuh pondasi buat masa depan birokrasi kita semua. Nah, sebelum kita bisa melangkah maju, penting banget buat kita sadar, posisi kita sekarang tuh ada di mana. Jadi, di bagian pertama ini, kita akan lihat dulu kondisi birokrasi kita sekarang. Anggap aja kita lagi ada di persimpangan jalan yang krusial banget. Pasti udah familiar banget kan sama model kayak gini. Struktur yang hierarkis, kaku, yang penting pokoknya ikutin prosedur biar aman. Fokusnya bukan ke hasil, tapi ke proses. Nah, dampaknya apa? Yaitu inovasi jadi mandek, kita jadi lambat beradaptasi, dan ujung-ujungnya kesempatan buat melayani masyarakat dengan lebih baik jadi hilang. Inilah titik start kita. Tapi masalahnya, dunia di luar sana kan nggak nungguin kita. Nah, sekarang kita lihat nih, ada kekuatan dari luar yang seolah-olah maksa kita buat berubah. Ini panggilan zaman, panggilan dari era digital. Ekspektasi masyarakat itu udah berubah total loh. Sekarang kan maunya layanan publik secepat dan segampang kita pesen ojek online di HP. Globalisasi, teknologi, semuanya menuntut birokrasi yang nggak lagi cuma jalan santai, tapi harus lari. Harus cepat, harus cerdas, dan yang paling penting, harus adaptif. Cara kerja yang lama, jelas udah nggak cukup lagi. Terus, gimana dong cara kita menjawab tantangan ini? Nah, jawabannya itu ada di cara kita memimpin. Di bagian ini nih, kita akan menemukan sebuah cara pandang kepemimpinan yang baru, yang emang dirancang buat zaman sekarang. Coba dia lihat perbandingannya. Jelas banget kan bedanya. Di satu sisi ada gaya lama, transaksional. Sifatnya reaktif, fokusnya cuma kalau kamu kerja bagus dapat hadiah, kalau salah dapat hukuman. Tujuannya biar semua tetap sama, status quo. Nah, di sisi lain ada gaya baru, transformasional. Ini proaktif, pikirannya bukan lagi saya dapat apa, tapi kita bisa capai apa bareng-bareng. Bukan lagi jagain zona nyaman, tapi justru mendorong inovasi. Ini dia pergeseran mendasar yang kita perlukan. Jadi, apa sih sebetulnya kepemimpinan transformasional itu? Gampangnya gini, ini bukan lagi soal bos yang cuma kasih perintah dari atas. Bukan, ini soal pemimpin yang kerja bareng timnya. Mereka sama-sama lihat, oke, apa nih yang perlu kita ubah? Terus mereka bikin visi bareng-bareng dan tugas si pemimpin adalah menginspirasi semuanya biar semangat ngejar visi itu. Hasilnya seringkali luar biasa, bahkan di luar dugaan. Oke, modal kepemimpinan ini tuh berdiri di atas 4 pilar utama. Gampang kok ngingetnya. Pertama, idealized influence, intinya jadi panutan yang baik. Kedua, inspirational motivation, artinya kasih motivasi yang menginspirasi lewat visi yang jelas. Ketiga, intellectual stimulation, gampangnya ajak tim buat mikir kreatif, jangan di kotak yang sama terus. Dan terakhir, individualized consideration, ini penting banget, peduli sama setiap anggota tim secara personal, bantu mereka berkembang. Kelihatannya sederhana ya? Oke, teorinya kedengeran keren dan masuk akal banget ya. Tapi pertanyaannya sekarang, terus gimana cara kita sebagai ASN nerapin ini sehari-hari? Nah, ini dia yang paling penting. Yuk kita bedah langkah-langkah praktisnya. Jadi, ada 4 langkah yang bisa kita mulai. Pertama, ciptakan visi yang menginspirasi, sesuatu yang lebih besar dari sekedar kerjaan rutin harian. Kedua, jadi role model. Jangan cuma ngomong, tapi tunjukkan lewat tindakan. Ketiga, dorong kreativitas. Buka ruang buat ide-ide baru, jangan takut salah. Dan yang keempat, ini kunci, berdayakan tim. Kasih mereka kepercayaan, kasih mereka tanggung jawab, dan siap-siap kaget lihat mereka berkembang. Dan ini tuh bukan cuma teori indah di atas kertas loh. Gaya kepemimpinan kayak gini beneran udah ada yang nerapin dan berhasil di sektor publik kita di Indonesia. Biar lebih kebayang, kita lihat langsung aja salah satu contoh nyatanya. Nah, kutipan ini ngena banget ya. Ini intisarinya ada pergeseran mindset yang luar biasa. Dari yang tadinya cuma merasa sebagai petugas pelayan menjadi agen perubahan. Dari yang tadinya pasif menunggu perintah, jadi proaktif menggerakkan perubahan yang bermanfaat buat masyarakat luas. Dan ini dia hasilnya yang bisa kita lihat. Perjalanan sebuah unit kerja.
Semuanya berawal dari satu hal sederhana. Ada seorang pemimpin yang berani ngomong, guys, layanan kita ini nggak efisien. Dari situ, dia nggak cuma nyalahin keadaan, tapi justru menginspirasi timnya buat bikin solusi digital. Hasilnya, wow, kepuasan publik naik 40%. Dan puncaknya, mereka dapat penghargaan inovasi nasional. Ini bukti nyata kalau pemimpin yang beda, hasilnya juga beda. Jadi, apa poin pentingnya? Ini dia. Keberhasilan tadi itu bukan karena ada satu orang hebat, semacam Superman atau Superwoman. Sama sekali bukan. Itu adalah hasil kerja keras satu tim penuh yang digerakkan oleh seorang pemimpin yang ngerti caranya menginspirasi, bukan sekedar ngasih instruksi. Sekarang bolanya kembali ke kita semua, kembali ke Anda. Setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya jadi personal banget. Nggak peduli apa jabatan Anda sekarang, perubahan apa sih yang bisa Anda mulai? Mungkin dari hal kecil, dari meja kerja Anda sendiri. Transformasi apa yang akan Anda pimpin di unit Anda mulai hari ini?